Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una, amin ya rabbal alamin. Ayul ummahat, para ibu OTS Kutab Al-Fatih Yogyakarta yang mudah-mudahan senantiasa dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur, memuji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertolabul ilmi, melanjutkan kembali ngaji tafsir kita surah An-Nur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai setiap langkah kita dan setiap kegiatan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada suri teladan kita, kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat salam tercurah juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau kapan dan dimanapun mereka semuanya berada. Ayol ummahat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan surah An-Nur, tafsir surah An-Nur ayat yang ketiga. Ayat yang pertama dan yang kedua sudah kita lalui. Mudah-mudahan bisa diambil ilmunya, dan mudah-mudahan ibu semuanya faham terkait ilmu-ilmu yang sudah kita ambil dari ayat 1 dan 2. Insyaallah hari ini kita lanjut ke ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Az-zani, Allah berfirman, Az-zani, lelaki pezina, la yankihu illa zaniyatan, tidaklah menikah kecuali dengan wanita pezina pula, au musyrikatan, atau wanita musyrikah, musyrik. Wazaniyatu, dan perempuan pezina, la yankihuha, tidak menikahinya, illa zanin aw musyrik, kecuali lelaki pezina atau lelaki musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan perbuatan itu, menikahi ya pezina atau menikahi lelaki yang berzina, diharamkan hal itu 'alal mu'minina, bagi orang-orang yang beriman. Setelah di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang haramnya atau kejinya perbuatan zina, ya kan? Di ayat yang kedua kemarin tentang apa, Bu? Tentang hukuman. Tentang apa? Kan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma. Orang yang berzina laki-laki atau orang yang berzina perempuan dan laki-laki, maka deralah mereka, ya,
cambuklah mereka setiap dari mereka 100 kali. Artinya kemarin juga berbicara tentang perbuatan zina. Kemudian di ayat yang ketiga ini sama kaitannya tetap dengan perbuatan buruk tersebut, perbuatan keji itu. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan akan pelaku zina yang mungkin atau bahkan memang perzinaan itu dapat menodai kehormatan pelakunya. Jadi di ayat yang ini itu lebih kepada hukum terkait menghinakan mereka, ya, atau hinanya pelaku zina. Kalau kemarin kan hukuman yang harus diterima mereka secara fisik, ya. Tapi ini tuh seakan-akan secara fisik dan juga secara mental. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah wanita yang berzina itu menikah dengan laki pezina atau bahkan musyrik. Ya. Nanti banyak pelajaran dari ayat ini, ya. Dan ayat ini mungkin di muqaddimah sudah saya sampaikan, Ibu ya. Masih ingat nggak? Ada sebab turunnya ayat yang ketiga ini. Sebab turunnya apa kemarin? Masih ingat tidak? Ada dua riwayat, ya. Riwayat yang pertama itu di zaman Nabi ada lelaki namanya sahabat ini, namanya Marsad bin Abil Marsad atau Marsad bin Abi Marsad, pakai sa, ya, TS. Marsad bin Abi Marsad ini mempunyai tugas, dia sahabat yang diamanahi oleh Nabi SAW membawa tawanan perang dari Mekah ke Madinah, ya. Itu Marsad bin Abil Marsad, kan disebut dengan Al-Ghonawi, gitu ya. Dia memiliki amanah untuk membawa pasukan, tawanan perang dari Makkah ke Madinah. Dia waktu di Makkah punya teman wanita namanya Anak, ya, Ain Nun Alif Qaf, namanya Anak. Lah Anak ini mengajak si Marsad untuk menginap di rumahnya, ya, untuk menemani dia di rumahnya. Kemudian si Marsad ini nggak mau, menolak hal itu. Dia mengatakan, sungguh Allah telah mengharamkan perzinahan. Akhirnya si Anak ini agak sakit hati mendengar itu. Dia menyuruh banyak orang untuk menangkap si Marsad, ya, karena Marsad membawa beberapa tawanan perang menuju Madinah. Si Anak mengatakan, laki-laki ini membawa tawanan kalian, kejarlah dia. Kemudian si Marsad ini dikejar, sampailah dia nanti bersembunyi di sebuah gua. Ada riwayatnya ini, ya. Lalu orang-orang yang mengejar itu sampai ke gua tersebut, tapi mereka tidak bisa melihatnya. Akhirnya si Marsad bisa melarikan diri sampai Madinah. Laporlah dia kepada Nabi SAW. Tapi karena memang Marsad ini sebenarnya suka sama si Anak, maka si Marsad mengatakan, ya Rasulullah, angkihu anaqan, boleh nggak saya menikahi Anak? Dan Nabi tahu Anak itu memang seorang wanita yang suka mengajak laki-laki ke rumahnya. Walam fa'amsaka Rasulullah SAW. Nabi SAW diam, tidak bisa mengatakan iya maupun tidak. Walam yaruddu alaihi syai'an, dan Nabi pun juga tidak menolak dia. Pokoknya ya diam saja Nabi SAW. Hatta nazzalat, sampai kemudian turunlah ayat yang ketiga dari surah An-Nur, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, ya Marsad fala tankihuha, Marsad,
kamu tidak boleh menikahinya. Ini sebab turun ayat yang ketiga dari surah An-Nur. Nah, tapi luar biasa tadi, hadis tadi diriwayatkan dari sahabat, dari seorang perawi namanya Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Ibu-ibu pernah dengar perawi hadis ini enggak? Atau seorang sahabat ini enggak? Belum pernah. Jenengan kalau dapati kok an Amr bin Shu'aib, pasti dia akan mengatakan an abihi an jaddihi. Hampir pasti begitu ya. Amr bin Shu'aib ini an abihi, bapaknya itu namanya Muhammad. Jadi Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al-As, cucunya Amr bin Al-As. Ini para ulama berbeda, Bu, pendapat tentang kesiqawan, tentang kevalidan hafalan si Amr bin Shu'aib ini. Karena pasti dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Sedikit tentang ilmu hadis ya. Ini nanti kalau dengan mendapati hadis an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, itu tidak sepakat seluruh ulama akan kesahihannya ya. Seperti Imam Syafi'i sendiri juga tidak mengambil riwayat dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Sedikit tentang Amr bin Shu'aib. Dan hadis ini sebagian ulama lagi mensahihkannya kalau ada riwayat dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab sahihnya. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud, juga Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Artinya hadis ini sahih. Riwayat yang kedua yang menunjukkan sebab turunnya ayat ini dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan, dulu ada wanita namanya Ummu Mahzul. Mim ha z zai wawu lam. Ummu Mahzul. Ummu Mahzul kanat tusafih. Safaha yusafihu, itu mohon maaf, suka mengambil laki-laki. Apa ya bahasanya, Bu ya? Iya, bahkan si Ummu Mahzul ini kalau ngambil laki-laki itu suka yang muda-muda, kemudian nanti dikasih uang. Nah gitu ya. Bukan laki-laki yang ngasih uang. Wa kanat tashtaritu lilladzi yatazawwaju an takfiyahu an nafaqah. Bahkan kalau yang mau tidur sama dia dikasih nafkah. Nah gitu ya. Itu namanya Ummu Mahzul. Nah, iya. Wa anna rajulan minal muslimin arada an yatazawwajaha. Ada laki-laki dari muslimin yang ingin menikahi si Ummu Mahzul ini. Fadzukira dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disampaikan kepada Nabi, ya Nabi, ada muslimin sahabat kita yang ingin menikahi si Ummu Mahzul. Maka Nabi pun diam. Fanazlat hadhil ayah waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik. Dan wanita pezina tidak dinikahi kecuali oleh laki pezina atau laki musyrik. Nah, ini dua riwayat yang menyebutkan tentang sebab turunnya surah An-Nur ayat ketiga. Jadi bukan sebab turunnya surat An-Nur ya, tapi surat An-Nur ayat yang ketiga. Banyak hikmah juga dari hadis tadi, Bu ya, dari Amr bin Shu'aib dan juga dari Abdullah bin Umar ya, bahwa Nabi SAW, coba diperhatikan, beliau tidak menyampaikan sesuatu kecuali ada ilmu. Beliau ditanya, seorang Nabi ya, tapi diam beliau, nggak bisa jawab kecuali ada wahyu datang ya, ada ilmu datang, baru beliau bisa menyampaikan tentang hukumnya. Oh, ternyata tidak boleh menikahi wanita zina. Begitu juga sebabnya sebabnya adalah wanita si pezina mau dinikahi muslim ya. Tapi ternyata ayatnya kemudian menjabarkan, begitu juga az-zani la yankihu illa zaniyah. Lelaki pezina pun tidak boleh menikahi kecuali wanita pezina. Nah, ini ayatnya dijabarkan, bukannya sekedar laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita pezina. Begitu juga
lelaki pezina tidaklah dinikahi atau menikahi kecuali kepada wanita pezina. Kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan larangannya kepada kita semuanya akan haramnya menikahi wanita pezina atau lelaki pezina. Meskipun ya nanti di sini Bu ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini itu mansukh. Ya. Tapi yang rajih menurut jumhur para ulama termasuk para ahli tafsir juga, ahli fikih juga bahwa ayat ini tidak dimansukh. Maka tetap ayat ini berlaku hukumnya. Ya, itu yang benar. Berarti tetap ada larangan, bahkan pengharaman ya, larangan sifatnya haram untuk menikahi wanita pezina ataupun laki-laki pezina. Ada beberapa sebab. Yang pertama sebabnya adalah karena menikahi orang yang suka melakukan perbuatan keji itu ya, akan mengundang tuduhan. Karena lazimnya di masyarakat, ya kan? Lazimnya orang normal itu dia akan memilih istri, akan memilih pasangan yang baik. Kalau dia menikahi seorang pezina yang itu sudah diketahui seperti permintaan si Marsad tadi atau permintaan sahabat yang lain yang ingin menikahi Ummu Mahzul, dia sudah tahu bahwa keadaan wanita itu memang begitu. Nah, maka akan terjadi tuduhan, oh berarti memang laki-laki ini juga mungkin orang yang melakukan perbuatan keji pula, atau mungkin suka sering melakukan hubungan itu dengan wanita ini, akan gitu. Akan menyebabkan adanya tuduhan. Kemudian menikah dengan atau menikahi pezina itu ya, akan digolongkan kepada dirinya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama temannya. Temannya saja bisa mempengaruhi, apalagi pasangan hidupnya. Nah, gitu ya. Falyanzur ahadukum man yukhali. Maka hendaklah kalian melihat agama seseorang itu melalui temannya. Nah, ini pentingnya juga Bu, berteman, mencari pasangan yang solih atau solihah. Karena orang itu bisa dilihat dari temannya kok. Ya. Kalau si Bu Fulana ini gimana sih agamanya? Tergantung dia kumpulnya sama siapa, itu terlihat. Kumpulnya sama penggosip, ya sudah, berarti dia ini berarti orang suka gosip. Karena nggak mungkin kalau orang gosip itu berteman dengan tidak menggosip juga, nggak menarik. Dia mau gosip, yang satu tidak respon, nggak menarik. Ya, nah gitulah maksudnya. Makanya orang itu akan al-arwah junudun kal mujannadah, bahasanya adalah begitu ya. Ruh itu seperti pasukan ya kan, yang akan berkumpul dengan pasukan itu sendiri gitu. Ya, burung emprit itu nggak mungkin dia berkumpul dengan burung elang. Burung emprit itu kumpulnya dengan burung emprit. Burung masjid, ada burung masjid nggak? Nggak ada ya, adanya burung gereja ya. Ya, burung gereja kumpulnya dengan burung gereja. Kalau dia ke masjid dia jadi mu'alaf kan. Masya Allah. Dia kumpulan dengan itu juga, nggak mungkin dengan kumpul yang lain. Nah, begitu juga kita semuanya. Manusia itu suka kumpul dengan yang seprofesi, sepemikiran dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan kalau jangan kumpul dengan sesama ini, insya Allah semuanya solihah gitu Bu ya. Amin. Kemudian kenapa Allah melarang untuk menikahi para pezina, baik laki-laki maupun perempuan? Karena di sini Syekh As-Sa'di, dengan pernah dengar Syekh As-Sa'di,
Beliau merupakan penulis tafsir. Tafsirnya namanya Taisirul Karimir Rahman min Kalamil Mannan. Tafsir yang lumayan bagus untuk dipelajari setelah Ibnu Katsir. Beliau mengatakan di dalam tafsirnya, beliau mengatakan hadza dalilun sharih ala tahrimi nikahiz zaniyati hatta tatub. Kemudian berikutnya, kenapa dilarang atau kenapa diharamkan menikah dengan pezina? Fa inna muqaranataz zawj li zawjatihi wa zawjah li zawjiha asyaddul iktiranat. Nah, ini sebab berikutnya adalah karena hubungan suami dan istri atau hubungan istri dan suami itu asyaddul iktiranat, hubungan yang sangat kuat melebihi hubungan yang lain. Sehingga kalau orang itu kok menikahi pezina, berarti kan dia jadi pasangannya kan, maka dia akan kumpul dengan pasangan yang buruk pula. Dan efeknya bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Sebagaimana dalam surat As-Saffat kata beliau ayat 22, Allah berfirman kepada para malaikat di akhirat besok, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim bersama teman sejawatnya atau bersama pasangannya. Beliau mengatakan supaya besok kita itu dikumpulkan dengan orang yang baik, bukan orang yang zalim, bahkan orang yang melakukan perbuatan keji, maka dilaranglah menikahi seorang pezina. Itu sebab diantara larangan kenapa Islam mengharamkan menikahi pezina. Kemudian di ayat tadi, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan. Seorang pezina laki-laki tidaklah menikahi pezina perempuan atau orang musyrikah, wanita musyrikah. Apakah yang dimaksud di ayat sini? Berarti boleh ya orang musyrik atau wanita musyrik itu menikah dengan pezina? Apakah maksud ayat ini begitu? Bukan begitu, Bu ya. Faham nggak ini di sini? Saya ulang sekali lagi ya. Ayatnya mengatakan az-zani, seorang pezina laki-laki, la yankihuha atau la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Tidak menikah kecuali dengan wanita musyrik, kecuali dengan wanita pezina atau wanita musyrik. Faham sampai sini? Bukan berarti ayatnya menunjukkan kebolehan bahwa wanita pezina atau laki pezina itu menikahnya dengan wanita pezina atau musyrikah. Bukan berarti begitu. Faham ya Bu ya? Ini adalah bentuk akan haramnya perbuatan zina dan bentuk akan kejinya perbuatan zina. Begitu maksudnya. Ya. Bukan berarti berarti kalau ada wanita berzina ya sudah dinikahi dengan laki. Bukan berarti begitu ya. Bukan berarti membolehkan itu. Ahli tafsir mengatakan begitu. Bukan berarti orang wanita berzina boleh kok nikah dengan laki berzina. Boleh kok nikah dengan laki musyrik. Bukan begitu. Tapi ini adalah celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menikahi pezina itu ada dua kemungkinan. Seakan-akan begitu loh. Kemungkinan yang pertama dia pezina pula. Kemungkinan yang kedua dia seorang musyrik. Kemungkinan orang yang menikahi pezina, Bu. Sehingga ayat ini bunyinya seperti ini. Bukan berarti pembolehan. Gitu loh. Yang pertama, kemungkinan yang pertama tadi, orang yang menikahi pezina boleh jadi dia seorang pezina. Karena tadi saya sampaikan di awal bahwa lazimnya orang itu kalau dia mencari pasangan yang buruk, pasti dia orang buruk pula. Ini yang kedua yang perlu kita fahami dengan detail, Bu ya. Karena kaitannya dengan kata musyrik. Musyrik itu apa? Orang yang
menyekutukan Allah kan. Nah, ini berat, ini harus dibahas panjang ya. Ini harus dibahas panjang. Kemungkinan yang kedua tadi kan, orang yang menikahi pezina itu adalah orang musyrik. Kenapa disebut musyrik oleh Allah di sini? Bukan berarti juga dia pelaku kesyirikan. Orang musyrik itu bisa disebut musyrik meskipun dia mukmin atau muslim kalau dia menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Faham maksudnya di sini? Nah, maka begini seakan-akan, tidaklah orang yang menikahi pezina padahal tadi diharamkan oleh Allah kecuali dia adalah seorang musyrik. Kenapa? Karena menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Di akhir ayat jelas, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan hal itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Berarti jelas perbuatan menikahi pezina itu hukumnya haram, itu jumhur ulama, kecuali kalau dia taubat, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ahmad, boleh. Kalau sudah taubat boleh dinikahi, tapi kalau belum taubat bukannya sekedar tidak boleh, tapi haram hukumnya, bahkan nanti masuk ke dalam ranah musyrik gitu. La ilaha illallah ya. Karena dia telah menghalalkan apa yang telah disepakati keharamannya. Zina itu hukumnya haram, Bu. Betul nggih? Ada yang tidak setuju? Dan anehnya di zaman akhir ini, mungkin sekitar 1 tahun yang lalu atau mungkin setengah tahun yang lalu ya, ada seorang kan doktor ya, pendidikannya sudah sampai tingkat S3 di bidang keagamaan, tapi kemudian dia menghalalkan perbuatan zina. Betul ya? Pernah dengar nggak disertasi doktornya ya? Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Dan juga baru-baru ini ada undang-undang ya? Nggak tahu itu sudah disahkan belum, Bu? Masih kontroversi ya? La ilaha illallah. Jadi hukuman kepada pelaku Bu? Kekerasan seksual itu hanya boleh dijatuhkan kalau tidak sama-sama suka. La ilaha illallah itu kan seperti apa? Berarti boleh kalau sama-sama suka. Ya begitulah negara kita kan gitu. Kita bersyukurlah di Indonesia ya. Ya unik maksudnya begitu, negara yang unik kita. Masya Allah. Mudah-mudahan tidak terjadi itu ya, mudah-mudahan tidak disahkan. Masih kontroversi loh, itu kan ya aneh loh. Ada orang yang waras bisa membicarakan hal itu ya. Itu coba kalau dia bayangkan kepada saudarinya, kan, kepada bibinya, kepada ibunya, masa dia tega gitu ya? Yang buat itu loh, apa nggak pikir sampai ke situ gitu? Tadi keharaman zina itu sudah disepakati seluruh ulama. Sebagaimana disampaikan juga Al-Qadhi Iyad, beliau mengatakan ajma'a al-muslimuna ala takfiri kulli man istahalla al-qatl. Muslimin seluruhnya sudah sepakat atas musyrik, kufur, kafirnya orang yang menghalalkan pembunuhan. Jadi membunuh itu haram jelas. Bahkan orang yang membunuh dengan dalih dia menyatakan halalnya darah seorang, itu dia sudah masuk ranah kafir. Au syurbul khamr, atau orang yang dengan jelas menyatakan bahwa khamr itu halal, maka orang ini juga jatuh dalam kekafiran. Awiz zina, atau dia menghalalkan zina dengan jelas terang tanpa ada kiasan, tanpa ada majaz, dia sharih jelas mengatakan bahwa zina halal, maka orang tersebut sudah masuk ke dalam kekafiran. Mimma haramallahu ba'da ilmihi bitahrimihi, atas apa-apa yang diharamkan Allah setelah dia tahu ilmunya. Jadi dia sudah tahu ilmu. Berbeda ya kalau nggak tahu ilmunya ya Bu ya. Dia orang ini ada
ada orang yang sudah tahu ilmu haramnya membunuh. Ada orang yang sudah tahu haramnya minum khamr dan haramnya zina, kemudian dia jelas secara terang mengatakan halalnya 3 perkara tadi, maka dia disepakati kekafirannya. Itu kata Al-Qadhi Iyad rahimallahu ta'ala. Juga diperkuat oleh Ibnu Qudamah, ya, Al-Hanafi Al-Hambali. Dalam kitab Al-Mughninya beliau mengatakan mani i'taqada hilla syai'in ajma'a ala tahrimihi wa dhahara hukmuhu bainal muslimin wa zalat asy-syubha fihi lin-nusus al-waridah kalahmil khinzir wa zina wa ashbahu hadza mimma la khilafa fihi kufrun. Orang yang berkeyakinan, ya, menghalalkan sesuatu yang jelas disepakati keharamannya, dan sudah jelas hukumnya di muslimin, dan syubhatnya juga sudah hilang, nggak ada syubhat lagi, tidak ada perkara yang samar lagi, ya, dan nas yang ada juga jelas, seperti makan daging babi. Jelas Bu ya, apakah syubhat makan daging babi? Oh kayak halal deh sidik gitu, nggak kan? Jelas Bu ya. Atau seperti zina dan yang semisal dua hal itu, kok dia mengatakan halal, maka kufrun, dia sudah kafir. La ilaha illallah. Itu terkait dengan ayat ini. Makanya dijelaskan tadi bahwa orang yang menikahi pezina, ada 2 kemungkinan, dia adalah pezina sendiri atau dia seorang musyrik. Kan kemudian dia memang musyrik keluar dari agama, ya, tapi tadi dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Sebagaimana orang Yahudi dan orang Nasrani, ya kan? Mereka disebut sebagai orang-orang yang musyrik karena mereka menyembah pendeta-pendeta mereka. Kan ayatnya begitu kan? Sehingga waktu ayat itu datang, para bekas orang-orang Yahudi, orang-orang mu'allaf dari kaum Yahudi, orang Nasrani bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, baik, kami memang menyembah Yesus dulu, ya, atau menyembah selain Allah, tapi kami tidak pernah menyembah akhbar, tidak pernah menyembah pendeta-pendeta kami. Terus kenapa ayatnya mengatakan bahwa kami telah musyrik karena menyembah pendeta-pendeta kami? Nah, kan gitu. Maka Nabi mengatakan bahwa kalian mengikuti apa yang mereka halalkan dari sebuah keharaman, kalian mengikuti atas apa yang mereka haramkan dari sebuah kehalalan, itu namanya menyembah pendeta-pendeta. Nah, jadi perbuatan menghalalkan yang haram atau perbuatan mengharamkan yang halal, itu seperti seakan-akan tuduhannya seperti orang Yahudi dan orang Nasrani. Nah, maka hati-hati kita memudahkan dalam masalah hukum. Hati-hati. Hukum jelas, kalau halal ya halal, kalau haram ya haram. Jangan ikut-ikutan, ya. Jadi masih saya kadang, ya Allah, kasihan ya orang-orang yang tadi pendidikannya tinggi tapi kemudian kok bisa menyeleweng sebegitu jauh, itu ceritanya bagaimana gitu ya? Atau siapa kemudian yang jadi temannya, kan gitu. Itu ayat yang ketiga. Kemudian karena tadi saya menyatakan bahwa, atau saya mengatakan musyrik itu bukan perbuatan yang mudah, Bu, ya. Meskipun ayat ini mengatakan begitu, tapi hati-hati terhadap kata kafir. Hati-hati terhadap kata musyrik. Para ulama, ya, meskipun mereka tadi mengatakan orang yang telah melakukan ini adalah dia kafir, tapi para ulama itu, Bu, sangat hati-hati memvonis seseorang, memvonis individu dia telah kafir, dia telah musyrik. Modelnya ya cara mereka menghukumnya yang secara umum, bahwa orang yang telah menghalalkan zina, gitu ya, orang yang telah menghalalkan khamr, dia telah musyrik, telah kafir. Tapi hampir para ulama itu sangat hati-hati sekali memvonis orang, Anda musyrik, Anda kafir. Karena itu bisa dilihat di banyak pernyataan para ulama, ya.
Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Bukhari, riwayat Imam Muslim dan muttafaqun alaih. Beliau mengatakan, idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Kalau ada orang mengatakan kepada saudaranya, dia mengatakan hei kafir, maka kafir itu akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Atau hadis yang lain, la yarmi rajulun rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Orang yang melempar tuduhan kepada seorang fasik atau orang yang melempar tuduhan kepada seorang bahwa dia seorang kafir, maka tuduhan itu akan kembali kepada dirinya kalau orang yang dituduh tidak melakukan hal itu. Jadi meskipun memang ayat tadi mengatakan bahwa orang yang menikahi pezina itu adalah musyrik atau musyrikah, tidak juga kita diperbolehkan untuk mengatakan kepada orang yang melakukan itu, hei kafir, hei musyrik. Gitu loh Bu maksudnya Bu ya. Bisa difahami di sini? Nah, jadi supaya kita hati-hati dengan kalimat itu. Karena kalimat itu di hari-hari seperti ini kayaknya terlalu mudah dilempar. Betul ya? Nah, supaya kita tidak masuk ke dalam hadis tadi yang sangat berbahaya. Boleh jadi itu kembali ke kita loh. Hati-hati. Jadi mengucapkannya secara umum saja. Oh, orang yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah itu orang kafir. Bahkan dia orang musyrik, dia adalah kufur. Tapi jangan sampai mengatakan hei kafir, gitu kan? Hei musyrik gitu ya. Jangan. Karena kita juga tidak tahu akhir daripada hidupnya dia. Apakah ada pertobatan atau tidak. Itu ayat yang ketiga. Jam berapa Bu? Oh sebentar lagi ya. Kita buka diskusi, pertanyaan. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Di ayat ini juga ada nggak Bu? Ada pelajaran berikutnya. Di sini disebutkan ad-dayus, ya. Apa itu dayus? Larangan seseorang mempunyai sifat dayus. Dayus itu apa? Dayus adalah orang yang tidak cemburu, orang yang tidak atau orang yang ikhlas, gitu ya, melihat saudarinya, melihat istrinya, melihat temannya melakukan perbuatan keji atau fahisyah, yaitu perzinahan. Itu namanya dayus. Allah melarang muslim atau muslimah menikahi pezina. Supaya apa? Supaya kita keluar dari sifat dayus. Kalau tadi si Marsad kok menikahi siapa namanya? Anak. Padahal anak sudah terkenal, dia seorang, mohon maaf, kayak germo begitulah ya. Atau ya pezina lah ya, yang suka mengajak orang. Kalau si Marsad menikahi si anak, dia seakan-akan gak cemburu kepada si istrinya, padahal dia melakukan perbuatan itu. Nah, orang yang tidak cemburu kepada istrinya, saudarinya, atau ibunya yang perempuan, kemudian dia melakukan perbuatan itu, disebut dengan dayus. Ad-dayus la yadkhulu al-jannah, kata Nabi SAW. Tidak akan masuk surga ad-dayus, orang yang mempunyai sifat dayus. Nah itu ngeri sekali Bu ya. Dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW mengatakan salah satu, ada 3 orang atau 3 manusia la yadkhulunal jannah, yang tidak masuk surga. Au hurrima alaihimul jannah, atau diharamkan baginya surga. La ilaha illallah. Ya, tidak akan masuk surga, bahkan diharamkan bagi dirinya surga. Au la yanzurullahu ilaihim, bahkan Allah tidak mau melihatnya. Padahal melihat Allah ibu-ibu sekalian itu termasuk akbarun ni'am fil jannah. Nikmat yang paling besar di surga itu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau memakan makanan di surga, menikmati sajian di surga itu nikmat. Tapi yang paling nikmat adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan misalnya, jenengan semuanya diundang Raja Salman mungkin ya. Raja Salman, pernah berpikiran diundang Raja Salman? Tidak pernah ya? Jenengan semuanya diundang ke istana Raja Salman. Diundang, kemudian dipersilakan masuk ke ruangan yang di situ sudah tersedia hidangan, berbagai macam hidangan. Jenengan nikmat nggak mau makan itu? Senang sekali Bu ya. Yus ngaku senang lah Bu, diundang rojo mau surah senang, gitu kan? Dan nggak mungkin kayaknya. Tapi seandainya itu, masya Allah nikmat luar biasa. Tapi kemudian nikmat berikutnya adalah, maksudnya senang berikutnya adalah ketika raja dengan keluarganya keluar, misalnya gitu kan, keluar terus kemudian jenengan bisa bertemu dengan dia, tambah senang nggak? Senang. Tapi meskipun tadi nggak keluar, cuma diundang dan dikasih hidangan, senang Bu ya. Ini analogi saja Bu ya. Nah, begitulah di surga, dengan menikmati segala macam kenikmatan, kemudian nanti melihat siapa yang memberikan kenikmatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Nah, ada orang besok kok diharamkan masuk surga, bahkan Allah tidak mau melihatnya, dia tidak bisa melihat Allah, itu rugi sekali. Ada 3 orang. Yang pertama ya, madmanul khamr, orang yang menghalalkan khamr. Jadi berat sebenarnya Bu. Ketika sekarang itu orang kayak minum khamr itu hal yang biasa. Betul nggih? Itu kasihan Bu ya. Masya Allah, kita harus mendakwai mereka itu. Ya, carilah caranya gimana itu. Karena kasihan, dia tidak akan dilihat oleh Allah. Ya. Diharamkan baginya masuk surga. Kemudian yang berikutnya, wal aqo liwalidayhi. La ilaha illallah. Berikutnya adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ibu semuanya masih punya orang tua? Bu, subhanallah. Sering-seringlah Bu ditengok ya, dihubungi kalau nggak bisa ya, ditelepon dan sebagainya. Karena orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, Allah itu mengharamkan baginya surga dan tidak mau melihatnya. Kenapa begitu? Karena kedua orang tua itu adalah orang yang sangat berjasa dalam kehidupan seseorang, kehidupan kita semuanya. Jangan bisa sampai seperti ini itu karena ada wasilah orang tua, doa-doa mereka, ya kan, kegigihan mereka dalam membesarkan dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ad-dayuth, ya, alladzi yukirru fi ahli al-khabath. Ya, orang dayuth yang dia ridho ya melihat kekejian dilakukan oleh keluarganya. Nah, itu. Makanya ada larangan menikahi pezina. Kalau dia menikahi seakan-akan dia itu enggak cemburu, seakan-akan dia ridho, silakan melakukan perbuatan itu. Ini semuanya beda kalau orang-orang tersebut sudah taubat. Ya, pengharaman ini hilang kalau sudah terjadi pertaubatan. Kalau tidak, haramnya selama-lamanya. Tidak boleh menikahi pezina. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.